Pagi itu, ketika kabut masih turun rendah di antara pohon kakao, saya melihat seorang petani berhenti di tengah jalan. Motor tuanya tersengal, bannya tenggelam separuh dalam kubangan. Ia menggeleng sambil mengurut dada dan berkata kepada saya, "Pak, sampai kapan pemerintah desa diam saja?" Tidak jauh dari situ, di warung kopi, percakapan lebih panas dari air yang baru dituangkan. Dana desa miliaran, tapi jalan rusak terus. Hapuskan saja dana desa, kepala desa cuma makan uang. Narasi itu bergerak cepat, seperti asap rokok yang naik ke langit. Cepat, tetapi seringkali tidak menuju tempat yang benar. Saya Puakaso, saya harus berkata apa adanya. Tidak semua jalan yang rusak di desa adalah jalan desa. Di negeri ini ada lebih dari 75.752 desa, tetapi hanya sekitar 1/5 jaringan jalan nasional yang tergolong jalan desa. Sebagian besar jalan yang melintas di desa, sekitar 65 hingga 70%, adalah jalan kabupaten. Artinya, jalan berlubang yang dilalui petani tadi kemungkinan besar bukan kewenangan pemerintah desa, walaupun lokasinya berada di wilayah desa. Undang-Undang 23 tahun 2014 membagi jalan dengan tegas. Pusat untuk jalan nasional, provinsi untuk jalan provinsi, kabupaten untuk jalan kabupaten, dan barulah desa untuk jalan desa. Jika sebuah jalan menjadi penghubung antar kecamatan atau jalur utama desa ke pasar, hampir pasti itu adalah jalan kabupaten. Dan ketika warga meminta kepala desa memperbaikinya, mereka sebenarnya meminta sesuatu yang tidak diberikan negara dalam kewenangan desa. Saya tahu banyak kepala desa yang ingin turun langsung memperbaiki jalan kabupaten. Tapi mereka terikat hukum. Permendagri 113/2014 dan aturan dana desa tegas menyatakan bahwa dana desa hanya boleh digunakan pada kewenangan desa. Kalau kepala desa memaksa memperbaiki jalan kabupaten dengan dana desa, itu dianggap penyalahgunaan anggaran. Ia bisa dipanggil inspektorat, diperiksa polisi, bahkan dihukum. Maka seringkali kepala desa hanya bisa menahan napas panjang, karena niat baik pun bisa berakhir menjadi masalah hukum. Namun, warga tidak membaca regulasi. Mereka membaca kenyataan hidup. Ban motor pecah, ongkos mobil angkut naik, anak sekolah jatuh di jalan licin, hasil panen tertahan. Dan di tengah semua itu, wajah kepala desa lah yang paling terlihat. Ia datang melayat, hadir saat hajatan, duduk di pos ronda. Ia dekat, dan kedekatan itu membuatnya menjadi sasaran kemarahan, meskipun kewenangan bukan di tangannya. Inilah paradoks yang sering saya temui di puluhan desa. Desa menerima kemarahan, kabupaten memegang kewenangan. Secara nasional, lebih dari 60% jalan kabupaten berada dalam kondisi kurang mantap. Sementara, kabupaten hanya mampu mengalokasikan sekitar 8 hingga 12% APBD untuk infrastruktur, yang harus dibagi ke banyak sektor lain. Jadi ketika warga marah karena jalan kabupaten rusak, kemarahan itu wajar, tetapi alamatnya sering keliru. Saya pernah duduk bersama seorang kepala desa yang wajahnya penuh letih. "Pak, tiap hari warga mengeluh. Saya ingin perbaiki, tapi saya tidak diizinkan," katanya. Ia mengirim surat ke kabupaten, ikut musrenbang, mengusulkan prioritas, tetapi birokrasi tidak bergerak secepat hujan menggali lubang jalan. Kepala desa bukan tidak peduli, ia hanya tidak memegang kunci anggaran dan kewenangan. Disinilah masalah kedua muncul, lubang informasi yang jauh lebih dalam daripada lubang jalan. Ketidaktahuan warga menjadi bahan bakar narasi salah arah. Maka sebagai Puakaso, saya selalu mengingatkan, jika jalan kabupaten rusak, tekanlah kabupaten, bukan desa. Jika dana desa dipersoalkan, lihat dokumen desa, RPJM desa, RKP desa, laporan realisasi anggaran. Dan jika ingin perubahan nyata, pahami dulu peta kewenangannya. Pembangunan itu seperti membaca peta. Salah membaca batas, maka kita tersesat. Salah membaca kewenangan, maka kita menuduh orang yang salah. Maka sebelum menuding kepala desa korup karena jalan tidak diperbaiki, tanyakan dulu, jalan itu jalan siapa? Anggarannya ada di mana? Kewenangannya milik siapa? Saya sebagai Puakaso hanya ingin mengingatkan bahwa desa akan kuat bila warganya memahami aturan.
Dan kritik akan menjadi cahaya bila ditembakkan ke institusi yang tepat. Sebab bila kritik ditembakkan ke tempat yang salah, kita tidak hanya merusak jalan, tetapi juga merusak kepercayaan. Dan pada akhirnya, yang membuat kita terperosok bukan hanya lubang di jalan, melainkan lubang dalam pemahaman. Saya Puakaso pamit. Nantikan video-video saya selanjutnya. Bye-bye.